Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila. ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita sudah masuk pada bulan Jumadal Akhirah dan kita masih membahas kitab Matan Abi Syuja' atau Matan Taqrib. Kita sudah sampai pada pembahasan tentang Salatul Jumu'ati, salat Jum'ah. Ketahuilah bahwa salat Jum'ah termasuk perkara yang sangat penting di dalam Islam, sehingga Allah menyebutkannya di dalam Al-Quran pada surah Al-Jumu'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-shalah, apabila diseru untuk salat, min yaumil Jum'ah, di hari Jum'ah, fas'au ila dzikrillah, segeralah kepada mengingat Allah. Wadharul bai', tinggalkan jual beli, dzalikum khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian, in kuntum ta'lamun, jika kalian tahu. Wa idza qudiyatis shalah, kalau sudah diselesaikan salat Jumat, fantashiru fil ard, bertebarlah ke bumi, wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah, wadhkurullaha katsira, zikirlah yang banyak kepada Allah, la'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung. Nah, maka hari ini kita akan membahas fikih tentang Jumat. Beliau mengatakan, syaraitu wujubil Jum'ah, syarat-syarat wajib Jumatan. Wa syaraitu wujubil Jum'ah, syarat-syarat wajibnya Jumatan, sab'atu asya, 7 perkara. 1. Al-Islam, agamanya Islam. 2. Al-bulugh, sudah balik. 3. Al-aql, berakal. 4. Al-hurriyah, merdeka, alias bukan budak. 5. Az-dzukuriyah, laki-laki, alias bukan wanita. 6. As-sihah, sehat badannya, sehingga mampu Jumatan. Yang ketujuh, al-istitan, yaitu sedang orang yang mukim, yang tidak musafir. Nah, jadi inilah syarat wajib Jumat. Salah satu dari ini tidak ada, berarti tidak wajib. Syarat yang pertama, Islam, berarti orang-orang kafir tidak wajib Jumatan. Kewajiban orang kafir adalah syahadatain, masuk Islam dulu. Syarat yang kedua, balik, berarti anak-anak kecil belum wajib Jumatan. Karena memang mereka belum mukallaf, belum diberi beban oleh Allah Subhanahu wa taala, perintah maupun larangan. Nah, tanda balik sudah kita bahas ada 3. Pertama, muncul bulu pada kemaluan. Kedua, usia 15 tahun. Ketiga, sudah pernah mimpi basah. 4, kalau yang perempuan tambah 1 lagi, keempat, yaitu sudah haid. Nah, salah satu dari 4 ini sudah muncul, berarti sudah balik. Belum, berarti belum. Yang ketiga, al-aql, berakal. Maka orang gila tidak wajib Jumatan, meskipun sudah jenggotan, sudah balik, namanya gila. Yang keempat, hurriyah, merdeka. Maka budak tidak wajib Jumatan. Kenapa? Budak ini tubuhnya dia tidak memilikinya, dimiliki oleh majikannya. Nah, karena dia tidak memiliki tubuhnya, sehingga dia tidak bisa pergi semau dia, harus minta izin dulu kepada pemiliknya. Dzukuriyah, laki-laki. Nah, jadi ibu-ibu tidak wajib Jumatan, meskipun rumahnya nempel di masjid. Ini ada masjid, selatannya rumahnya. Mendengar azan Jumat, santai-santai di rumah, boleh. Lanjutkan masak, karena masaknya belum selesai, silahkan. Lanjutkan nyusui anaknya, sambil tidur, sambil bubuk, nanti bangun jam 1 baru sholat duhur, silahkan. Karena memang tidak wajib Jumatan. Dan ini sudah ijma' para ulama. Sehingga kalau ada pendapat yang mengatakan bahwa wanita wajib Jumatan, itu pendapat yang syadz, yang janggal, yang menyelisih kesepakatan para ulama. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jumu'atu haqqun wajib. Jum'ah adalah wajib. Ala kulli muslim, bagi setiap muslim, fi jamaah, untuk berjamaah, illa arba'ah, kecuali 4. Abdam mamluka, budak, enggak wajib. Imra'ah, wanita, enggak wajib. Sobiyan, anak kecil, enggak wajib. Maridon, orang sakit, tidak wajib Jumatan. Hadits riwayat Abu Dawud
dari Thariq bin Syihab, derajatnya sahih. Nah, maka selain laki-laki tidak wajib Jumatan. Kalau Jumatan gimana? Boleh, sah. Yang keenam, sehat. Berarti kalau sakit tidak wajib Jumatan. Ini maksudnya sakit yang dia keberatan untuk Jumatan. Kalau sakit panu ya tetap wajib Jumatan. Sakit batuk sedikit ya tetap wajib Jumatan. Kemudian yang ketujuh istiton, mukim. Meskipun mukimnya sementara. Mukim itu ada dua macam. Ada mukim abadi, ada mukim sementara. Mukim abadi ya kita di rumah kita masing-masing. Saya orang Solo, ketika saya di Solo berarti saya mukim abadi atau mukim daim. Kalau mukim sementara, misalnya saya pergi ke rumah mertua saya di Jawa Timur. Saya ingin tinggal di sana 3 hari, 2 hari, 1 hari, atau 1 pekan, sesuai dengan keinginan saya. Nah, ketika saya tinggal di sana, itu namanya mukim sementara. Itu sudah termasuk istiton. Maka meskipun saya di rumah mertua saya, sebagai musafir, karena rumah saya Solo, tapi karena saya tinggal di situ untuk beberapa saat, itu namanya istiton, wajib Jumatan. Mendengar azan Jumatan di masjid kampung, nah, saya wajib datang. Itu yang dimaksud apa? Istiton, ya. Yaitu mukim meskipun mukimnya hanya sementara, tidak harus mukim daim atau mukim abadi. Adapun kalau sedang musafir tidak wajib Jumatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa ala musafirin jumu'atun." Tidak wajib bagi seorang musafir untuk Jumatan. Hadis riwayat Tabarani, derajatnya sahih. Nah, yang dimaksud musafir di sini musafir yang tidak mukim. Misalnya kita lagi tengah perjalanan, naik mobil, mobilnya milik kita sendiri. Mendengar adzan Jumat, apakah wajib berhenti? Tidak. Kenapa? Lagi musafir. Jadi dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak wajib Jumatan. Meskipun telinganya mendengar adzan Jumat, meskipun mendengar adzan Jumat. Tapi saya jujur, ini masalah diperselisihkan para ulama. Sebagian mengatakan, meskipun kamu safar, kalau telingamu mendengar adzan Jumat, wajib datang Jumatan. Kenapa? Karena ada hadis yang lain. Al-jumu'atu ala man sami'an nida. Jumatan itu wajib bagi siapapun yang mendengar adzan. Hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya hasan. Nah, maka siapa yang cenderung kepada hadis ini, akhirnya mewajibkan musafir untuk turun Jumatan. Kenapa? Mendengar adzan. Tetapi yang cenderung kepada hadis yang sebelumnya tadi, laisa ala musafirin Jum'atun, maka dia mengatakan musafir tidak wajib Jum'atan, meskipun telinganya mendengar adzan. Dan itu yang saya pilih pendapat tersebut sesuai mazhab Syafi'i di sini ya. Kalau tidak istitam, tidak mukim, maka tidak wajib Jum'atan. Kita lanjutkan, syaraitu fi'lil Jum'ah, syarat-syarat melakukan ibadah Jumat. Yaitu supaya sah. Gimana syaratnya? Syaraitu fi'liha, syarat melakukan ibadah Jumat, thalathatun, ada 3. Yang pertama, antakunal baladu, bahwasanya tempat yang kita akan Jumatan itu misron, adalah satu kota, au qaryatan, atau satu desa. Yang kedua, wa yakunal adadu, bahwasanya jumlah peserta Jumatan arba'in, ada 40 orang, min ahlil jumu'ah, dari ahli Jumatan. Yang ketiga, wa ayyakunal waqtu, dan bahwasanya adalah waktunya baqiyan, masih tersisa. Jadi supaya Jumatan kita betul atau sah, maka syaratnya 3 ini. Tempatnya harus misron atau qaryah, kota atau desa. Nah, kota atau desa itu definisinya apa? Definisinya adalah suatu tempat di muka bumi ini yang ada bangunan-bangunannya. Ini syarat pertama. Ya. Maka kalau tidak ada bangunan-bangunannya, tidak disebut misron, tidak disebut qaryah. Kalau ada bangunan-bangunannya, seperti Solo ini ada bangunan-bangunannya, berarti dia itu misron atau qaryah. Terus bedanya apa antara kota dengan desa? Kalau kota itu dilengkapi dengan hakim, dengan polisi atau penjaga keamanan, dan pasar. Kalau ada 3 ini, berarti disebut misron, kota. Kalau tidak ada 3 ini, nggak ada hakimnya, tidak ada penjaga keamanannya,
tidak ada pasarnya, maka disebut qaryah atau desa. Ini istilah fikih. Ya. Jangan kita pakai istilah kita. Kalau istilah saya ya, desanya bapak saya, desa Pengkok, disebut desa. Padahal itu kalau menurut teori fikih itu namanya kota. Kenapa? Sudah ada pasarnya, sudah ada hakimnya, sudah ada penjaga keamanannya. Sehingga kalau tidak di misron atau qaryah, tidak di kota atau desa, ini tidak Jumatan. Contohnya apa? Orang-orang Arab Badui. Arab Badui itu tinggalnya nomaden, pindah-pindah. Kadang ke padang pasir sono. Mereka buat kemah. Meskipun mereka tinggal di situ berbulan-bulan mungkin, ya setengah tahun atau setahun, tapi tidak Jumatan. Kenapa? Karena tidak ada bangunan. Kemah itu bukan bangunan. Kemah itu kalau sudah selesai akan dirusak, akan dibawa pergi. Nah, itu bukan bangunan. Bangunan itu menetap di tempat, tidak bisa dibawa pergi, itu bangunan. Nah, maka orang-orang seperti itu tidak Jumatan. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat. Kemudian syarat yang kedua adalah jumlahnya 40. Berarti kalau tidak 40, tidak bisa Jumatan. Hanya 5 orang tidak Jumatan. Ini mazhab Syafi'i. Meskipun saya jujur, ini saya kasih tanda garis bawah saja, bahwasanya ini masalah khilafiyah, ada perselisihan pendapat para ulama. Sebagian ulama berpendapat Jumatan 2 orang sudah cukup, sah. Kenapa? Karena Jumatan itu termasuk sholat jamaah. Sholat jamaah itu sahnya minimal 2 orang. Ada imam, ada makmum. Jumatan sama dengan sholat jamaah. Berarti 2 orang sudah sah. Ada lagi pendapat mengatakan Jumatan sah 3 orang. Dalilnya apa? Dalam Al-Quran. Tapi ini dalil istimbat, yaitu pengambilan kesimpulan. Surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-9. Idza nudiya, kalau diseru lis-salati, untuk salat miyaumil Jum'ah, di hari Jumat. Berarti ada penyeru, muadzin. Fas'au, maka bergegaslah, berarti ada yang bergegas, berarti makmum. Ila dzikrillah, menuju kepada zikrullah, khutbah Jumat, berarti ada khatibnya. Ada muadzin, ada makmum, ada khatib. Sudah sah Jumatan. Karena Allah menyebutkan 3, berarti 3 sudah sah untuk Jumatan. Dan ini pendapat, meskipun bukan pendapat mazhab Syafi'i, faktanya sekarang ini sering dipakai oleh mazhab Syafi'i. Karena kadang-kadang orang Indonesia ini tinggal di suatu tempat di mana di sana ngumpulkan 40 orang nggak bisa. Teman saya misalnya kerja di Jepang, dia bilang tidak pernah bisa Jumatan. Kenapa? Nggak ada Jumatan. Lah terus gimana caranya? Ya saya karena cuma berdua dengan teman saya, maka kita Jumatan berdua. Nah silahkan, nggak ada masalah. Tidak memakai mazhab Syafi'i, karena memang tidak mampu mengumpulkan berapa? 40 orang ini. Nah sekarang 40 orang ini ada dalilnya tidak? Ada dalilnya, tetapi yang sahih tidak jelas, yang jelas tidak sahih. Mari kita lihat dalilnya. Di dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Madatis sunnatu. Telah lewat sunnah Nabi SAW. Telah terjadi sunnah Nabi SAW. Anna fi kulli arba'ina fasa'idan, bahwasanya setiap jumlah 40 atau lebih Jumu'atan, itu ada Jum'atan. Berarti di bawah 40 belum ada Jum'atan. Tetapi hadis ini diriwayatkan Daruqutni, sanadnya dhaif, bahkan sebagian ulama mengatakan maudhu', palsu, karena kedhaifan perawinya dahsyat. Nah ini yang jelas tetapi tidak sahih. Sekarang yang sahih tetapi tidak jelas. Kam antum? Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud bahwasanya Ka'ab bin Malik, sahabat Nabi, kalau mendengar azan Jumat, dia selalu mendoakan rahmat untuk As'ad bin Zurarah. Maka ditanya, kenapa kamu kalau mendengar azan Jumat selalu mendoakan rahmat untuk As'ad bin Zurarah? Dia mengatakan, karena As'ad ini orang yang pertama kali mengadakan Jumatan bersama kami di Hazmun Nabit, nama suatu tempat, di Harrah Bani Bayadah, ya nama suatu tempat, fi naqi'in yuqalu lahu naqi'ul khaddamat. Qultu kam antum yauma idzin? Kalian waktu itu jumlahnya
berapa? Pada Jumatan pertama itu jumlahmu berapa? Qala, dia menjawab, arba'un. Kami jumlahnya 40 orang. Hadisnya ini derajatnya hasan. Tapi kan nggak jelas ini. Tidak jelas mengatakan 40 itu Jumatan. Yang belum 40 jangan Jumatan. Nggak jelas begitu. Ini cuma diceritakan, pertama kali Jumatan di tempat tersebut. Yang mimpin siapa? As'ad. Jumlahnya berapa? 40. Lah kan bukan mensyaratkan kan? Kecuali kalau Nabi mensyaratkan. Kalau sudah 40 silahkan Jumatan. Kalau belum jangan. Nah, di situ tidak ada kata-kata begitu. Maka hadis ini sahih tetapi tidak jelas. Kalau yang tadi jelas tetapi tidak sahih. Karena itu pendapat harus 40 ini memang kurang begitu kuat. Pendapatnya apa? Kurang begitu kuat sehingga banyak orang-orang mazhab Syafi'i sendiri yang juga menyelisihinya dalam suatu kondisi tertentu. Dan 40 orang ini dalam mazhab Syafi'i harus ahli Jumat. Siapa ahli Jumat? Yang disebutkan tadi. Islam, balik, berakal, merdeka, laki-laki, sehat, mukim. Kalau misalnya 40 itu adalah 20 laki-laki, 20 perempuan, itu tidak benar. Kenapa? Karena 40-nya bukan ahli Jumat. Ahli Jumatnya hanya 20, yaitu laki-laki. Perempuan bukan ahli Jumat dia, maka nggak dihitung. Nah, maka yang dihitung itu hanya ahli Jumatnya. 40 laki-laki, 20 perempuan. Nah, itu disebut 40, bukan 60 itu. Kenapa? Karena ini bicara tentang ahli Jumat. Syarat yang ketiga, wa ayyakunal waktu baqiyan. Waktunya masih tersisa. Kalau sudah lewat waktunya, sudah masuk waktu asar, tidak boleh. Yang dimaksud waktunya tersisa, ini adalah waktunya cukup untuk khutbah dan sholat Jumat. Kan khutbah dulu, kemudian baru sholat. Nah, dua ini harus masuk ke dalam waktunya. Kalau adalah satu bagian dari dua ini, khutbah maupun sholatnya, keluar dari waktu sholat Jumat, maka tidak sah. Misalkan, mulai khutbah Jumat jam 3 kurang 5 menit. Khutbah 5 menit, masuk asar jam 3. Baru sholat Jumat. Tidak sah. Kenapa? Waktunya sudah habis. Maka beliau mengatakan, fa'in khorojal waqt. Kalau keluar waktu, au udimati syurut, atau syarat-syarat tadi tidak ada, sulliyat zuhron, dilakukan sholat zuhur. Ngumpulkan 40 orang, nggak ada. Adanya 20 cowok, 20 cewek. Gimana? Zuhur. Ini mazhab Syafi'i. Kalau pakai mazhab yang lain, nah silahkan. Jumatan nggak apa-apa. Jadi ringkasnya, kalau tidak memenuhi syarat, berarti apa? Sholatnya zuhur 4 rakaat. Dan ini sudah sepakat para ulama. Bahwasanya orang yang tidak Jumatan, itu sholatnya zuhur 4 rakaat. Tidak ada perselisihan. Kalau ada yang menyelisih, itu adalah pendapat yang syadz atau janggal. Mari saya tampilkan ijma' para ulama. Di dalam kitab Ijma' Ibnul Munzir. Shalla arba'an. Oh, enggak ada. Ya udah, al-jum'ah gitu aja lah. Wa ajma'u, para ulama ijma' sepakat ala anna bahwasanya manfaatatul jum'ah, orang yang terlewati salat Jumatan, minal muqimin, di antara orang-orang yang mukim, ayyusallu arba'an, mereka harus salatnya 4 rakaat. Ibu-ibu mukim di rumah, tapi tidak Jumatan, salatnya di rumah, berarti salatnya zuhur 4 rakaat. Ini sudah ijma'. Jangan salat 2 rakaat. Boleh salat 2 rakaat kalau sedang safar, karena di sini disebutkan minal muqimin, yang mukim. Kita sedang safar, mendengar Jumatan, tidak ikut Jumatan. Jam 2 baru kita turun ke masjid, salat sendiri. Berapa? 2 rakaat. Karena musafir, salat zuhur 2 rakaat. Baik, kita lanjutkan. Faraidul Jumu'ah. Kewajiban-kewajiban Jumatan. Wa faraiduha, dan kewajiban-kewajiban Jumatan, salasah, ada 3. Pertama, khutbatani, 2 khutbah, yaqumu, yang dia berdiri, yaitu imamnya, fihima, padanya. Kemudian yang kedua, wa yajlisu, dan dia duduk, bainahuma, di antara 2 khutbah tadi. Yang ketiga, wa antusalla, bahwasanya dilakukan salat,
Rakaataini, 2 rakaat fi jama'atin, dengan berjamaah. Inilah yang dimaksud faraid, yaitu kewajiban-kewajiban Jumat. Yang dimaksud kewajiban di sini maksudnya rukun-rukun. Jadi rukunnya sholat Jumat ada 3. Khutbah harus 2. Kalau khutbahnya 1 tidak sah. Karena rukun itu kalau ditinggalkan maka tidak sah. Sama dengan sholat harus takbiratul ihram. Tidak takbiratul ihram, mulutnya tidak mengucapkan Allahu Akbar, sholatnya tidak sah. Maka khutbah Jumat harus 2. 1 tidak sah. Kemudian harus duduk di tengah-tengah antara 2 khutbah tadi. Ini rukun. Kalau tidak mau duduk, meneng tok, ngadeg. Nah, tidak sah. Karena ini rukun. Kemudian harus sholatnya 2 rakaat, 2 rakaatnya berjamaah. Maka tidak ada Jumatan kok tidak berjamaah, itu enggak ada. Demikian juga tidak ada Jumatan kok tanpa khutbah, itu enggak ada. Makanya saya kadang-kadang itu ketawa, ada pendapat-pendapat aneh gitu. Ada orang safar, safar itu semestinya tidak wajib Jumatan. Tapi malah dia merasa wajib Jumatan. Akhirnya memaksakan diri singgah di masjid yang ada Jumatan. Sampai di situ Jumatannya ternyata sudah habis. Orang-orang sudah pulang. Atau apa? Orang-orang sudah tahiyat akhir, sudah salam. Akhirnya gimana? Nah, Jumatan kan harus khutbah. Ya sudahlah, nggak usah pakai khutbah. Kita langsung aja sholat Jumat, 2 rakaat. Nah, ini pendapat aneh-aneh kayak begini. Sudah menganggap bahwa musafir wajib Jumatan. Itu menyelisih hadis Nabi SAW. Kemudian Jumatan tanpa khutbah. Itu bukan Jumatan namanya. Itu sama dengan Jumatan tapi nggak jamaah, bukan Jumatan namanya. Ibu-ibu sholat di rumah 2 rakaat. Apa ini? Jumatan. Loh, Jumatan kok sendiri di rumah? Itu bukan Jumatan. Jum'ah itu dari kata-kata jamaah ya jema'u, jama'atan, Jum'atan ya. Itu berjamaah. Jadi Jum'ah itu disebut Jum'ah kenapa? Karena kumpul. Kalau nggak kumpul berarti bukan Jum'ah. Baik, 2 khutbah berdiri padanya. Artinya tidak boleh duduk. Bagaimana kalau duduk? Kalau duduk, kalau ada uzur, boleh. Kenapa harus berdiri? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri. Dalilnya dalam Al-Quran. Allah mengatakan pada surah Al-Jum'ah ayat 11. Wa idza ra'au tijarata, kalau mereka melihat perdagangan, au lahwa, atau lelahanan, kesia-siaan, infaddu ilaiha, mereka bubaran menuju kepadanya. Wa tarakuka qa'ima, mereka tinggalkan kamu berdiri khutbah Jumat. Qul ma indallahi khair, katakanlah apa yang di hadapan Allah lebih baik minal lahwi wa minat tijarah, daripada kesia-siaan dan perdagangan. Nah, ini di sini kata-kata qa'ima menunjukkan khutbah Jumat dengan berdiri. Dalam sejarah Islam, konon yang pertama kali khutbah Jumat dengan duduk adalah Sayyidina Muawiyah, sahabat Nabi. Tapi jangan suudzon sama Muawiyah. Muawiyah khutbah Jumat dengan duduk ada uzur karena dia badannya gemuk dan tidak mampu untuk berdiri lama. Akhirnya dia minta izin kepada para sahabat yang hadir di situ, yang hadir pada khutbah Jumat. Ini saya minta izin nih, saya tidak mampu berdiri lama nih, saya duduk saja. Nah, maka duduk ya karena ada uzurnya, nggak ada masalah. Ulama kontemporer saya pernah lihat namanya Syekh Yusuf Qardawi. Itu khutbah Jumat pakai kursi. Jadi kan khutbahnya kan mimbarnya tinggi. Nah, di situ ada kursi-kursi yang bisa muter itu, ada lendetannya itu enak. Kemudian disiapkan minuman. Wah, pokoknya ngopi ngoten. Nah, tapi ternyata kesalahannya beliau adalah khutbahnya terlalu lama, sekitar 1 jam. Nah, panjenengan khutbah terlalu lama 1 jam, akhirnya terpaksa duduk. Itu salahnya di khutbahnya. Khutbah itu 10 menit saja, kayak guru kami Syekh Saleh Utsaimin, khutbahnya 10 menit. Atau seperti Ustaz Mudzakir, khutbahnya 10 menit. Nah, itu yang pendek-pendek gitu yang sesuai sunnah. Uqsurul khutbah, kata Nabi, pendekkan khutbah. Sehingga kalau 10 menit insya Allah tidak perlu pakai kursi segala, nggak perlu disiapkan minuman, apalagi teh, kopi, wah, harus itu khutbah mungkin. Nah, saya khawatir nanti lama-lama yang disiapkan tidak hanya teh, kopi. Mungkin nasi goreng. Nah, harus itu khutbah no, mungkin. Itu gara-gara apa? Khutbahnya terlalu lama, sehingga perlu persiapan sedahsyat itu. Kemudian, karena di sini membicarakan khutbah, saya perlu membahas apa saja rukun khutbah.
menurut mazhab Syafi'i. Ada 5 rukun khutbah menurut mazhab Syafi'i. Ini meskipun tidak ditulis dalam buku ini, saya terpaksa merasa perlu membahas. Kenapa? Karena banyak orang yang tanya, ya, kapan khutbah disebut sah, kapan tidak. Nah, rukun khutbah ada 5 menurut mazhab Syafi'i. 3 rukun yang pertama itu adalah dilakukan pada 2 khutbah, yaitu mengucapkan alhamdulillah, kemudian mengucapkan selawat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian memberikan wasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini harus terulang dalam 2 khutbah. Khutbah pertama maupun khutbah kedua harus mengucapkan innal hamdalillah, harus mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad, harus mengucapkan ittaqullah atau yang semakna dengan itu, ya. Tidak harus kata-katanya ittaqullah, pokoknya semakna dengan itu, wasiat takwa. Nah, maka 3 ini dalam mazhab Syafi'i tidak boleh ditinggalkan dalam khutbah pertama maupun khutbah kedua. Tapi karena saya tidak mengikuti mazhab Syafi'i, maka panjenengan tidak usah heran kalau saya khutbah Jumat pada khutbah yang kedua saya tidak memenuhi syarat ini. Nggih, kadang saya lakukan 3-tiganya, kadang juga tidak, nggih. Supaya orang tahu bahwasanya ini hanya menurut mazhab Syafi'i. Menurut mazhab yang lain nggak harus begitu-begitu. Saya pakainya mazhab Hanafi saya kalau khutbah Jumat. Apa mazhab Hanafi? Apapun nasihat engkau sampaikan sudah sah sebagai khutbah. Andaikan kita naik mimbar mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, jangan riba. Siapapun yang masih riba, maka riba itu dosa besar, lebih besar daripada zina 36 kali. Langsung saya turun, sah sudah. Kenapa? Sudah ngasih nasihat. Sudah cukup. Dan itu ada dalilnya, tapi nggak usah kita bahas di sini nanti malah panjang. Baik, 3 rukun sudah kita sebutkan. Rukun keempat yaitu membaca 1 ayat pada salah satu dari 2 khutbah. Silahkan pilih. Khutbah pertama boleh, khutbah kedua boleh. 1 ayat. Tapi harus 1 ayat yang mafhum, yang bisa dipaham. Misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, ini sudah bisa dipaham. Kalau tidak bisa dipaham, enggak sah, belum sah. Misalnya orang khutbah Jumat membaca 1 ayat Nun. Nah, Nun itu apa maksudnya itu? Kita enggak tahu tafsirnya selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka tidak cukup. Harus ayat yang bisa dipaham. Kemudian rukun yang kelima, doa akhirat untuk orang-orang beriman pada khutbah yang kedua. Jadi ini harus khutbah yang kedua. Maka 3 rukun pertama tadi harus di khutbah pertama dan kedua. Rukun keempat yaitu membaca ayat bebas di khutbah yang kemana? Yang keberapa? Kemudian yang terakhir doa akhirat untuk orang-orang beriman harus di khutbah yang kedua. Doanya harus doa akhirat. Kalau doa dunia enggak cukup. Misalnya kita berdoa, ya Allah, lenyapkanlah COVID dari negara Islam. Nah, ini doa bukan doa akhirat ini doa dunia. Belum cukup itu, ya, harus doa akhirat. Misalnya yang paling gampang, Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat. Nah, ini sudah doa akhirat sudah cukup. Baik, itu 5 rukun khutbah dalam mazhab Syafi'i. Kita lanjutkan. Rukun kedua dari Jumatan adalah duduk di antara 2 khutbah. Namanya duduk istirahat. Jedanya berapa lama? Tidak ada hadisnya yang menentukan. Yang penting tujuannya untuk istirahat. Khatib menyampaikan satu masalah, nah, kemudian istirahat supaya orang merenung dulu, ya. Nah, kemudian khutbah yang kedua dilanjutkan. Dan sebenarnya tidak ada batasan dari Nabi, khutbah pertama harus lebih panjang, khutbah kedua pendek saja, enggak ada. Maka kalau saya biasanya khutbah Jumat ya, khutbah pertama dengan khutbah kedua ya hampir imbang. 5 menit, 5 menit, udah 10 menit. Enggak ada keharusan yang pertama 8 menit, yang kedua 2 menit, enggak ada begitu. Memang rata-rata kan begitu kan, khutbah kedua lebih pendek, paling membaca surat wal asri langsung tutup. Nah, tidak harus begitu, enggak ada ketentuan kayak begitu. Kemudian syarat ketiga atau rukun ketiga, sholatnya 2 rakaat berjamaah. Berarti kalau tidak jamaah, tidak sah.
Nah, saya jadi teringat musim Covid kemarin itu. Sebagian negara Islam, misalnya Mesir, itu masjid-masjid ditutup. Tidak boleh Jumatan. Nah, maka sebagian umat Islam terpaksa mengadakan Jumatan di rumah mereka. Syekh Mustafa Al-Adawi, guru kami dari Mesir, beliau menceritakan, saya kumpulkan anak saya, kumpulkan istri saya adakan Jumatan di rumah. Kenapa? Lah nggak boleh Jumatan di masjid. Yang salah bukan beliau, bukan rakyat, bukan umat Islam. Yang salah pemimpin atau kepala negaranya yang membuat aturan kayak begitu. Kata beliau, saya belum temukan dalil bahwasanya tidak boleh Jumatan di rumah. Maka di rumah nggak ada masalah. Yang penting rukun-rukunnya tadi terpenuhi. 2 khutbah, berdiri, kemudian duduk di antara keduanya, kemudian sholat 2 rakaat berjamaah. Berjamaah ya, tidak harus di masjid. Di sini nggak ada kata-kata di masjid. Hanya ada kata-kata berjamaah. Nah, maka yang penting jamaah. Baik, kita lanjutkan. Hayatul Jumu'ah. Hayatuha, hayatnya Jumat, maksudnya sunnah-sunnahnya Jumat, arba'u khisalin, ada 4 perkara. Pertama, al-ghuslu, mandi, wa tanziful jasadi, dan membersihkan tubuh. Ini nomor 1. Yang kedua, lubsus thiyabi, memakai baju, al-bidi, yang putih. Yang ketiga, akhdudz dhufri, memotong kuku. Yang keempat, wattibu, memakai parfum atau minyak wangi. Ini untuk para laki-laki. Perempuan tidak usah pakai. Jangan pakai. Wa yustahabbu, dan disunahkan al-insatu, diam, fi waqtil khutbah, di saat khutbah Jumat. Jadi enggak wajib. Wa man dakhala, barang siapa yang masuk masjid. Wal imamu yakhtub, sementara imam sedang khutbah. Shalla rak'atain, dia tetap salat 2 rakaat. Khafifataini, yang ringan, yaitu salat tahiyatul masjid. Tsumma yajlis, kemudian baru duduk mendengarkan khutbah Jumat. Nah, inilah sunnah-sunnah di dalam Jumatan menurut mazhab Syafi'i. Ada 4. Pertama apa? Mandi. Nah, berarti mandi tidak wajib. Dan ini pendapat mayoritas para ulama. Maka kalau kita Jumatan hanya wudu tok, gimana? Sah. Hanya sebagian kecil dari mazhab Maliki yang berpendapat Jumatan wajib mandi. Tapi kita temukan ternyata memang mandi tidak wajib. Mari kita lihat hadisnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tawaddoa, barang siapa yang wudu saja, yaumal jum'ah, pada hari Jumat, fabiha wa ni'mat, maka dengan wudu itu sudah bagus." Dipuji Nabi, bagus. Kalau tidak sah, tidak akan dipuji bagus. Wa man ightasala, tapi siapa yang mandi, fal ghuslu afdal, maka mandi lebih utama, alias lebih besar pahalanya. Jadi sama-sama Jumatan ya. Satunya wudu tok, satunya mandi. Mana lebih besar pahalanya? Yang mandi. Sama-sama sah, tapi apa? Yang mandi pahalanya lebih besar. Lah terus kenapa kok muncul pendapat yang mengatakan mandi Jumat wajib? Itu gara-gara ada hadis yang mengatakan ghuslul jumu'ati wajibun. Mandi Jumatan itu adalah wajib ala kulli muslim, atas setiap orang muslim. Ghuslu yaumil jum'ah, mandi hari Jumat, wajibun, wajib, ala kulli muhtalim, atas setiap orang yang sudah balik. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Nah, ketahuilah kata-kata wajib di sini bukan wajib yang kita kenal itu. Istilah wajib yang kita kenal, kalau ditinggalkan berdosa. Harus dilakukan. Itu wajib yang kita kenal. Itu namanya istilah fikih atau istilah usul fikih. Sementara kata-kata wajib di sini kita temukan dalam hadis sabda Nabi. Sabda Nabi, istilah dalam sabda Nabi berbeda dengan istilah para ahli fikih. Beda. Jadi jangan disamakan. Karena ini istilah yang memakai 2 orang yang berbeda. Nabi menggunakan kata-kata wajib, kemudian ulama usul fikih menggunakan kata-kata wajib. Maksudnya beda. Sama dengan gini ya. Orang zaman sekarang menggunakan kata-kata sayyaroh, itu artinya mobil. Dalam Quran kita temukan kata-kata sayyaroh. Ini jangan diartikan mobil, salah nanti.
Quran menggunakan istilah sayyarah, istilahnya sayyarah, tetapi maksudnya bukan mobil. Sayyarah dengan makna mobil itu adalah bahasa orang sekarang. Waja'at datanglah sayyarah, mobil. Zaman Nabi Yusuf nggak ada mobil, Kang. Maka sayyarah itu apa? Para musafir yang mereka berjalan. Fa'arsalu waridahum fa'adla dalwah. Mereka lepas, mereka kirim orang yang mengambil air. Maka si pengambil air ini menjulurkan timbanya. Ternyata Nabi Yusuf nempel atau bergantung kepada timba tadi. Nemu Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam dari sumur. Itu cerita yang terkenal tentang Nabi Yusuf. Nah, maka kata-kata wajib di sini, ini bukan wajib seperti yang kita ketahui. Berarti maksudnya apa? Maksudnya ditekankan orang mandi Jumatan itu untuk, orang datang Jumatan itu untuk mandi. Wajib di sini apa? Ditekankan. Wujub ikhtiyar, harus diusahakan untuk mandi. Kenapa? Karena engkau akan berkumpul dengan teman-temanmu. Jangan sampai bawa bau yang tidak enak, akan mengganggu. Tangdziful jasad, membersihkan tubuh. Nah, maka hendaklah tempat-tempat yang kotor dibersihkan. Sela-sela jari, selangkangan, ketiak. Jangan sampai nanti khutbah Jumat malah ketiak gatel. Nah, sehingga garuk-garuk ketiak. Semua orang melihat, jadi malu sendiri kita. Bersihkan dulu. Yang kedua, memakai baju putih. Berarti tidak wajib putih. Karena itu kalau bisa, kita punya baju putih di rumah. Minimal dipakai 1 kali dalam sepekan, yaitu Jumatan. Saya juga punya, Pak. Gamis putih saya punya. Tapi nggak pernah saya pakai selain Jumatan. Maka saya mengajar di sini selalunya berwarna nih gamisnya. Karena kalau putih itu mudah kotor. Nah, saya paling susah untuk menghindari kotor itu, cepat kotor baju saya kalau putih. Kasihan istri saya cuci terus, nah, akhirnya pakai baju warna saja. Tapi kalau antum bisa pakai baju putih terus, bagus. Tapi minimal tadi Jumatan. Kemudian yang ketiga, akhdud dhufr, potong kuku. Potong kuku tidak harus, dilihat dulu kukunya panjang tidak. Kalau panjang baru dipotong. Kalau sudah potong hari sebelumnya, hari Rabu, hari Selasa, ya sudah. Ini potong kuku ini nggak usah. Ini maksudnya potong kuku kalau diperlukan. Kemudian yang keempat, wattibu, pakai parfum. Dan parfum itu ada 2 macam. Ada parfum untuk laki-laki, ada parfum untuk perempuan. Kalau perempuan mau pakai parfum, keluar rumah, boleh, tapi harus parfum perempuan, bukan parfum laki-laki. Nah, banyak orang tidak paham apa itu parfum perempuan. Nih, mari kita lihat hadisnya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Tibur rijal, parfum laki-laki, ma dhahara rihuhu, yang wangi baunya, wa khawfiya launuhu, warnanya samar, tidak berwarna. Wa tibun nisa, adapun parfumnya wanita, ma dhahara launuhu, yang tampak jelas warnanya, warnanya kuning kalau orang-orang Arab, wa khafiya rihuhu, tapi enggak ada baunya. Namanya minyak wangi za'faron, nih. Nah, za'faron ditempelkan di pipi, nah itu jadi kuning. Sehingga pipinya jadi menarik, jadi lebih cantik, lebih cerah. Okay? Tapi nggak ada baunya sama sekali. Kalau lewat, nah, tidak ada bau parfum yang tersisa. Nah, maka itu yang boleh dipakai perempuan kalau mau keluar rumah. Kalau mau pakai parfum yang berbau wangi, itu di dalam rumah tok, nggak boleh keluar rumah. Suaminya pulang dari kerja jam 4. Nah, pakai parfum yang wangi istrinya ini. Supaya nanti suaminya masuk rumah dapat bau wangi. Silahkan. Tapi nanti kalau mau keluar rumah, baju itu dilepas dulu. Baju yang kena parfum tadi. Ganti yang tidak kena parfum. Atau bajunya tidak dilepas tapi pakai jaket. Nah, sehingga bau parfumnya nggak keluar sama sekali. Lewat itu betul-betul nggak ada bau. Nah, itu nggak ada masalah. Yang penting jangan sampai meninggalkan bau wangi kalau melewati seseorang, nggak boleh. Itu khusus bagi perempuan nih. Kemudian beliau mengatakan disunnahkan diam pada waktu khutbah. Ini mazhab Syafi'i. Sunnah tok diam. Berarti kalau ngobrol gimana? Tidak dosa. Karena diam itu hanya apa? Sunnah. Tapi mazhab yang lain berpendapat wajib diam. Kenapa wajib? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu peringatan keras. Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit,
Kalau kamu mengatakan kepada temanmu pada saat imam sedang khutbah Jumat, diamlah. Jadi mengingatkan orang yang ramai supaya diam. Tapi kita ngomong, diamlah. Faqad laghauta. Kamu sia-sia Jumatan kamu. Hadis muttafaqun alaih. Pernah ada seorang sahabat Nabi ketika mendengarkan khutbah Jumat, didatangi temannya, nempel duduk di sampingnya. Kemudian tanya apa saya lupa nggih. Mungkin tema khutbah. Ini hadisnya apa ini? Hadisnya tentang apa ini? Nah, maka sahabatnya ini ditanya enggak menjawab. Setelah selesai Jumatan diberitahu, kamu tidak dapat apa-apa dari Jumatanmu ini. Kenapa? Laghauta kata Nabi, sia-sia. Tapi bukan berarti Jumatannya tidak sah, bukan ya. Yang dimaksud sia-sia ini tidak mendapatkan fadilah Jumatan. Dia hanya mendapatkan fadilah salat duhur. Alias pahalanya berkurang. Pahala Jumatan itu apa? Lebih besar, lebih utama. Nah, karena itu sebagian berpendapat bahwa dia mendengarkan khutbah ini tidak sunnah, tapi apa? Wajib supaya kita tidak sia-sia. Baik, kemudian beliau mengatakan, siapapun masuk masjid imam sedang khutbah, jangan duduk langsung, tapi sholat dulu 2 rakaat yang ringkas, baru kemudian duduk. Dengan kata lain, sholat tahiyatul masjid tidak gugur gara-gara ada khutbah Jumat. Ada khutbah Jumat sudah mulai, jangan langsung duduk. Sholat dulu tahiyatul masjid. Dan ini mazhab Syafi'i sesuai dengan hadis. Meskipun saya jujur, ini masalah diperselisihkan para ulama. Saya ingat saya mazhab Maliki mengatakan kalau khutbah sudah dimulai enggak ada tahiyatul masjid. Nah, pendapat seperti itu bertentangan dengan hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat hadisnya. Ini mazhab Syafi'i sangat bagus sekali sesuai hadis. Jaa telah datang Sulaikun, ini nama orang, Al-Ghatafani yaumal Jum'ah, pada hari Jumat. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtub, Nabi sedang khutbah. Fajalasa, Sulaik langsung duduk. Faqala lahu, Nabi langsung bertanya, "Ya Sulaik, hei Sulaik, kum, kamu berdiri dulu. Farka' rak'atain, salat dulu 2 rakaat tahiyatul masjid. Wa tajawwaz fihima, ringkaslah salatmu, jangan panjang-panjang." Tsumma qala, kemudian Nabi melanjutkan ceramah. "Idza jaa ahadukum," kalau datang seseorang di antara kalian, yaumal Jum'ah, pada hari Jumat, wal imamu yakhtub, sementara imam sedang khutbah, falyarka' rak'atain, salat dulu 2 rakaat, wal yatajawwaz fihima, hendaklah diringkas salatnya, tidak usah lama-lama. Fatihah tok langsung ruku' enggak apa-apa. Atau kulhu 2 rakaat semuanya kulhu, enggak ada masalah. Yang penting apa? Jangan ditinggalkan salat tahiyatul masjidnya. Inilah mazhab Syafi'i sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ya kita mengakui adanya perselisihan pendapat tersebut. Jadi mohon maaf nih, dalam masalah fikih ini 2 hal perlu kita ketahui. Pertama, dalil perlu kita ketahui. Kamu mengatakan begini begitu, apa dalilnya? Seperti ini tadi ya. Masuk imam sudah khutbah, tetap sholat, dalilnya apa? Nah, perlu kita ngerti dalilnya. Karena fikih tanpa dalil ya nol. Karena itu dalam pengkajian fikih, ini paling sering saya nampilkan dalil supaya kita ngerti dalil. Minimal pernah dengar lah. Kalau tidak hafal lafal hadisnya, nah yang penting apa? Pernah dengar. Sehingga tahu, oh ada dalilnya. Enak. Yang kedua, kita perlu juga mengetahui perselisihan pendapat para ulama. Kenapa? Supaya kita tidak mudah-mudah menyalahkan orang. Ada orang masuk Jumatan, tiba-tiba langsung duduk. Nah, jangan kita mengatakan, ini orang sesat, orang bodoh ini. Belum tentu. Bisa jadi dia itu tidak bodoh, tetapi dia bermadhab Maliki. Sehingga dia tidak berpendapat adanya sholat sunnah 2 rakaat sebelum duduk. Kenapa? Terlanjur sudah khutbah Jumat. Nah, kalau kita ketemu orang seperti itu dan dia berilmu, pekerjaan kita bukan mengingkari dia, tapi pekerjaan kita bertanya. Loh, kenapa antum tidak sholat dulu? Kami mazhab Syafi'i mempelajari, dalam mazhab Syafi'i sholat dulu. Dalilnya apa? Dalilnya ini tadi, hadis riwayat Muslim tentang Sulaik Al-Ghatafani.
Nah, kalau dia bermadhab Maliki dan dia paham dalil, dia akan nyampaikan kepada kita. Oh, kalau kami madhab Maliki tidak pakai hadis itu. Loh, kenapa nggak dipakai? Nah, dia akan berikan jawaban. Jadi 4 madhab ini, madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali, ini tidak ada satupun di antara ulama-ulama madhab ini yang sengaja menyelisih Nabi, itu nggak ada. Kalaupun menyelisih Nabi, maksudnya menyelisih hadis, itu bukan karena sengaja pengen menyelisih Nabi, bukan. Tapi memahami hadis ini tidak seperti yang kita paham. Bisa dipahami? Nah, maka perlu kita tahu dalilnya, perlu juga kita mengetahui perselisihan pendapat para ulama. Wallahu taala alam bisawab. Inilah yang dapat saya bicarakan. Sudah 45 menit. Kita buka tanya jawab untuk sisa waktunya ya, baik berkaitan dengan masalah maupun secara bebas.